Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2711 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menempatkan dirinya sebagai bapak rohani bagi orang percaya, bagi jemaat Tuhan yang berada di Filipi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa sih yang menjadi sukacita bagi orang tua terhadap anaknya? Saya yakin semua orang tua setuju dengan pernyataan saya. Semua orang tua menginginkan anak-anak mereka hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Amin. Saudara, dengan melihat anak-anak hidup rukun dan damai, itu menyukakan hati orang tua. Itu membuat sukacita yang luar biasa. Buat apa anak-anak sukses dalam karir mereka, tetapi mereka tidak rukun satu dengan yang lain? Itu membuat frustasi, stres orang tua kalau melihat anak-anaknya tidak hidup rukun dan damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sukacita dari Rasul Paulus ketika dia melihat anak-anak rohani, jemaat yang dia layani, mereka semua sehati sepikir. Amin. Itu yang pertama. Kalau saudara sehati sepikir dalam pelayanan, di dalam pengembalaan, saudara kompak, wow, itu menyenangkan. Bukan hanya Bapak rohanimu, tetapi hati Tuhan senang, sukacita melihat jemaat Tuhan. Ya, saudara dan saya sehati sepikir di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hatinya beda dengan pikirannya. Atau sebaliknya, pikirannya berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Tuhan mau saudara sinkron. Apa yang ada di dalam hati dan dalam pikiran itu satu. Amin. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita ngerti dalam konteks firman Tuhan ini berbicara tubuh Kristus. Kita semua gereja Tuhan ini kan tubuh Kristus. Banyak orang mengatakan semakin banyak jemaat semakin pusing kepalanya. Karena semakin banyak jiwa,
makin banyak juga masalah. Baik itu masalah di jemaat, satu dengan yang lain, saling cemburu, saling berantem satu dengan yang lain, membuat hamba Tuhan itu frustasi, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena tidak sinkron apa yang ada di hati dan di dalam pikiran. Saudara, kita semua tubuh Kristus, biarlah kita semua kompak. Kita mau memiliki satu hati, artinya kita memang betul-betul melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dan biarlah apa yang kita pikirkan itu, semua perkara-perkara yang ada di atas, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati dan sepikir. Apa yang kita usulkan, apa yang kita sampaikan, kita merasa semua mendukung. Teman-teman yang lain mengusulkan ini, sepertinya, wah ini pas, sebenarnya ini yang saya mau katakan. Itu menandakan pelayanan saudara sehati sepikir. Kalau dalam pelayanan itu sehati sepikir, surga bersukacita. Amin. Kalau surga bersukacita itu menandakan berkat Tuhan akan saudara terima. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyenangkan hati orang tua rohani kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan yang kedua, satu kasih. Amin. Saudara, ketika saudara memiliki kasih agape itu, oh haleluya. Saya yakin dan percaya, tidak akan ada lagi yang memiliki dendam dalam hatinya. Kenapa? Karena punya kasih. Kenapa ada orang yang masih dendam sama orang lain? Karena nggak ada kasih. Dia kalau ada kasih agape, sudah pasti dia akan melakukan sama seperti dengan Yesus lakukan. Dia akan melepaskan pengampunan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara masih sakit hati dengan orang, itu menandakan tidak ada kasih agape dalam dirimu. Seorang kalau ada Yesus, ada kasih agape, dia pasti mengampuni. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyenangkan orang tua rohani kita. Terlebih lagi Tuhan, dengan cara hidup kita satu kasih. Amin. Kita melakukan semua kepercayaan yang diberikan kepada kita, baik dalam pelayanan, kita kerjakan dengan segenap hati. Jangan terpaksa. Saudara, kalau orang mengerjakan terpaksa, akhirnya apa? Dia bersungut-sungut. Karena apa? Terpaksa. Kalau sudah mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita, dengan senang hati, surga itu melihat dan senang. Kalau saudara dan saya mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan, laksanakan segala perintah Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang punya kasih pasti dia melakukan segalanya dengan hatinya. Dan Tuhan melihat orang mengerjakan dengan segenap hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat rupa penampilanmu. Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat hatimu. Amin. Kalau saudara punya kasih, agape, saudara percaya pada Yesus, saudara yakin bahwa Yesus ada dalam diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mengerjakan segala sesuatu harus dengan kasih. Amin. Yang ketiga, saudara, mari kita belajar menyenangkan hati orang tua rohani kita dengan apa? Satu jiwa. Amin. Artinya, saudara, kita betul-betul menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Itu artinya satu jiwa. Jangan saudara jadi pengkhianat. Jangan sampai saudara semua hidup dengan iman, tapi ketika terjadi penganiayaan, semua kabur semua. Semua menyangkal Yesus, mengingkari Yesus.
Satu jiwa artinya kita betul-betul hidup dalam Tuhan. Amin. Mau ada tantangan, ada penganiayaan, kita nggak takut mati sudah. Karena apa? Kita sudah satu jiwa. Amin. Tapi kalau kita masih ingin mencari dalam tanda kutip keselamatan daripada manusia, kita akan cenderung seperti Yudas Iskariot. Kita akan menjual Yesus ketika ada dalam situasi genting. Kita akan menyangkal Yesus. Kita akan mengingkari iman kita. Karena kita ada dalam bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang satu jiwa, dia nggak takut memberikan hidupnya untuk Tuhan. Karena dia tahu, kalau orang hidup dalam Tuhan, sudah pasti keselamatan yang akan dia terima. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau dia memang betul-betul merindukan Tuhan, dia nggak takut mati. Dia nggak takut mati, mau kapanpun, dia siap mati. Karena dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara masih takut mati, itu menandakan saudara masih ragu dengan iman. Saudara masih belum yakin, saudara mati masuk surga atau neraka. Makanya saudara masih ketakutan. Orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, dia nggak takut. Mau ada bahaya yang mengancam nyawanya, dia nggak takut. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyenangkan Bapa rohani kita, terlebih lagi Tuhan, kita harus satu jiwa. Amin. Kita harus siap sedia dalam segala sesuatu. Apapun, kita rela berkorban, bahkan memberikan hidup kita sekalipun. Karena sudah pasti, keselamatan Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya yang percaya pada Yesus. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, satu tujuan. Amin. Jangan sampai saudara sudah naik di bis dengan tujuannya misalnya ke Jakarta, tapi ternyata saudara salah tujuan. Saudara tujuannya ke timur, saudara. Jadi nggak sampai ke tujuan. Karena apa? Salah tujuan. Pastikan saudara ada di bis yang tujuannya sama. Tujuannya apa? Surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya pada Yesus, dia ada di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Artinya kita ada di gerbong yang tepat, yang tujuannya surga. Amin. Jangan sampai saudara ingin sampai ke surga, tapi saudara salah naik bis nih. Saudara masih hidup dalam dosa. Saudara jauh daripada Tuhan. Tapi ingin selamat sampai tujuan. Ini masalahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita ada di tempat yang tepat. Amin. Tujuannya satu, yaitu surga. Pastikan itu. Supaya apa? Supaya kita nanti sampai ke tujuan kita. Haleluya. Saudara, kalau kita sampai kepada tujuan, Bapa kita di surga senang. Coba seandainya saudara punya anak, jam 10 belum pulang, saudara. Pasti saudara sebagai orang tua was-was, kok belum pulang? Biasanya sudah ada di rumah. Saudara pasti ada satu kekhawatiran, ketakutan. Tapi ketika anak saudara pulang tepat pada waktunya, dalam keadaan selamat, saudara pasti senang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kalau saudara berjalan di dalam iman percaya pada Yesus Kristus. Tujuannya pasti surga. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima. Saudara perhatikan ayat 3 sampai ayat 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Haleluya. Saudara yang terakhir,
Mari kita menyenangkan hati orang tua rohani kita, terlebih lagi Tuhan, dengan apa? Dengan hidup rendah hati. Amin. Belakangan ini banyak sekali orang yang sombong, yang tinggi hati, saudara. Itu menyakiti hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mau hidup rendah hati. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan benci dengan orang-orang yang congkak. Baru diberkati sedikit sudah lupa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang serakah durhaka di luar sana yang lupa mengucap syukur, yang begitu sombongnya merasa diri paling hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tinggi hati lawan kita Tuhan. Saudara, kalau saudara merendahkan hati saudara kepada Tuhan, Tuhan senang. Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati. Tapi Tuhan menentang orang-orang yang congkak alias sombong. Tuhan tentang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyenangkan orang-orang yang sudah melayani kita, baik mereka bapak-bapak rohani kita, terlebih lagi Tuhan. Apa yang kita perlakukan kepada hamba-hamba Tuhan, itu sama kita perlakukan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, bukan hanya bapak-bapak rohani, pendeta, gembala saudara yang senang kalau saudara sehati sepikir kompak satu dengan yang lain. Kalau saudara memiliki satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan bersikap rendah hati. Bukan hanya Bapa rohanimu yang senang, tapi Tuhan yang adalah Bapa kita yang kekal. Dia pasti senang, sukacita, karena dia melihat kita semua kompak, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan rendah hati. Saudara, Tuhan berkenan pada orang-orang yang memiliki karakter ini. Tuhan senang. Saudara, firman Tuhan dikatakan, sempurnakanlah sukacitaku. Haleluya. Di saat saudara melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kita sedang menyukakan hati Tuhan. Sempurna sukacita surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Jakarta. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.